ada kegiatan menemani Bapak Korja, Bapak Erik Firmansyah. Dia ada rapat teknis di Balai Desa Hegarmanah. Hari ini sedang berlangsung. Kebetulan saya ikut hadir di kegiatan Bapak Erik ini. Mudah-mudahan kegiatan ini di undangannya yaitu terkait masalah pengkliran atau data yang ada di dalam BPST sama BPNT. Bukan kakak ya, tapi sebenarnya datang ke desa. Arek mana mau penting itu datang ada. Desa. Pak kami jalan corona ya. Dia kan tetangga. Yang punya? Mohon gitu bu. Jadi itu saja mungkin kita bisa sampaikan. Kalau punya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi intinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dengan bagian kasih Iban Kesra yang menjelaskan kasih kepala seksi bagian ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat panjang sehingga bagian akhir alhamdulillah buka ke bagian ini. Nah, terkait hal ini apa yang sudah dibicarakan bersama Bapak Kepala Desa sudah jelas. Memang kita undang di sini ini adalah yang BPNT-nya sahabat. BPNT itu ada BPNT PKH dan ada BPNT murni. BPNT PKH ada pendampingnya dari BPNT murni. Insya Allah nanti saya akan jelaskan. Artinya, kenapa bisa salah tolong? Nah, itu baru pertanyaannya. Kemudian, yang BST APBN, anggota saya, layanan belum saya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama di garis bawah itu Abi, Ilumah yang PKH sudah sangat bersyukur masuk anggota PKH, yang BPNT sudah harus bersyukur masuk anggota BPNT, kalaupun saat ini ada beberapa hal yang menyebabkan samanya. Selamat siang sahabat pendamping semuanya. Sekarang saya lagi ada di Desa Hegarmanah bareng Bapak Kepala Desa Hegarmanah, yaitu Bapak Abid Hamidi SPD. Udah sangat luar biasa nih. Alhamdulillah saya bisa bertemu. Kesempatan kali ini saya bertemu itu karena memang ada acara rapat koordinasi antara pendamping PKH dengan kepala desa ataupun instruktur dari desa Hegarmanah dan para KPM yang memang ada sedikit polemik ataupun permasalahan yang memang harus ada penyelesaiannya karena kemarin antara BPNT dan peserta PKH itu ada yang saldo masih nol dan ini tuh perlu memang klarifikasi dari pendampingnya. Maka dari itu kepala desa mengundang kami sebagai pendamping PKH dan mungkin ada beberapa dari KPM. Selamat siang Bapak Kepala Desa. selamat pagi. Oh iya, selamat pagi ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus untuk wilayah kerja ataupun dampingan kami terkait masalah program PKH dan BPNT-nya seperti apa nih Bapak Kepala Desa? Untuk masalah pendampingan PKH sedikit masukan saja, tapi syukur alhamdulillah untuk Desa Hegarmanah maksimal dalam artian hanya beberapa masalah non titik
Alhamdulillah untuk Desa Hegermana untuk bantuan BPMT ini sudah tersalurkan, mudah-mudahan sekitar 150 KPM ini tersalurkan. Adapun sisanya kurang lebih sekitar 30 lebih, dan mudah-mudahan ini proses ini segera disterilisasi. Sebagai pendamping dan Bapak sebagai Bapak Abdi Habib ini sebagai kepala desa, kita harus bersinergis. Harus sinergitas itu harus terbangun chemistry-nya lah Bapak Kepala Desa ya, chemistry-nya kita, karena memang tujuan dari desa, tujuan dari kami sebagai pendamping untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup orang masyarakat yang ada di wilayah binaan kita masing-masing gitu. Bahkan mungkin tujuan dari kepala desa juga hampir sama gitu, cuman kita di situ beda tupoksi saja. Syukur alhamdulillah mungkin ada penjelasan dari kami sebagai pendamping, karena memang kemarin tahap yang kedua patut diketahui oleh Bapak Kepala Desa, karena memang ada beberapa kendala teknis, itu banyak data NIK yang tidak terdeteksi oleh DTKS, banyak NIK yang tidak aktif, sehingga kemarin kita ekstra kerja begadang beberapa hari untuk perbaikan data, sistem data, sehingga berefek pada sistem pembayaran itu sendiri gitu. Sehingga kemarin pun pusat melakukan pembayarannya itu bertermin gitu, ada termin 1 sampai pada termin 6 kemarin. Dan memang belum secara keseluruhan secara peserta PKH itu bisa merealisasikan bantuannya. Dan mudah-mudahan ya inilah bentuk kinerja kami, bentuk kerja kami Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan keberadaan kami di sini bisa berdampingan dengan kepala desa, sehingga tujuan dari program ini, tujuan dari program PKH ini untuk memutuskan mata rantai kemiskinan itu bisa terlaksana. Itu harapan kami Bapak Kepala Desa. Gitu. Dan saya pun ada harapan ataupun kesan-pesan untuk kami Bapak Kepala Desa, dari Bapak Kepala Desa, perbaikan kami sebagai tupoksi di lapangan harus seperti apa nih Bapak Kepala Desa? Terima kasih Pak Pendamping. Ada sedikit yang memang polemik ketika memang di sini memang jujur kami pendamping PK Sumatera ini yang lebih banyak berperan rantai. Jadi yang dulu memang ada peran pendamping PK yang sering koordinasi ke desa, kenapa jarang? Jujur ya, ini memang sekarang dengan adanya BPMT memang ada jarang. Yang tadinya ada petugas dari PKH datang ke desa, ketika memang ada pencairan masalah PK, ada koordinasi ke desa, ada obrolan ke desa, sekarang sudah baginya. Termasuk mungkin BPMT salah satunya. Nah, ini disinyalir mungkin setelah saya menanyakan ke masyarakat, ada beberapa masyarakat ternyata beliau katanya menggesek pun bisa di agen. Nah, makanya saya juga meminta penjelasan dari pendamping PKH, apakah agen ini sama saja termasuk seperti pendamping PKH gitu, bisa mencairkan bantuan tersebut atau bagaimana lah. Makanya kami minta penjelasan ke PKH, pendamping PKH seperti apa prosesnya. Ya, tadi ada sedikit pemahaman yang ataupun pertanyaan dari Bapak Kepala Desa, karena memang dulu di 2010 sampai 2016 akhir itu kita masih sistem manual, kita masih sistem untuk sistem pos. Pembagiannya bisa di balai desa ataupun kecamatan, yang kita undang KPM-nya langsung diberikan uang tunai. Nah di 2017 ya kalau tidak salah Pak Rulan, di 2017 itu pakai sistem perbankan. Nah dipakai sistem perbankan ini yang akhirnya si para KPM itu langsung untuk bisa mengecek tanpa kita instruksikan gitu. Jadi kalaupun tupoksi antara agen dengan pendamping, kita tidak ada sangkut pautnya di situ. Cuman paling pendamping silahkan mencairkan di tempat ataupun di ATM terdekat gitu. Sehingga kami tidak bisa mengarahkan ini harus ke agen, misalkan ini harus ke ATM. Tidak, paling si KPM itu silahkan untuk merealisasikan bantuannya dimanapun gitu. Adapun terkait masalah pendamping yang kemarin kita jarang berkoordinasi dan sebagainya, ya mohon maaf mungkin Bapak Kepala Desa gitu ya, bukan kita tidak mau berkoordinasi, karena memang tupoksi kita sekarang lebih banyak
Bapak Kepala Desa. Jadi harapan kami sebagai pendamping nih ada sinergitas dan masukannya, salah satunya itu. Terus selanjutnya apa lagi nih Bapak Kepala Desa nih untuk kebaikan kami ke depannya? Terus yang kedua, permasalahan ketika masyarakat kami ada polemik ketika kartunya tidak ada isinya, tolong dibantu juga untuk pengusulan kembali. Iya. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi, gitu ya, karena memang ke belakang kita jadikan pengalaman untuk bisa melangkah ke depan. Oke, terima kasih sahabat pendamping semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.